Bagi banyak orang kalau ritual pagi ngopi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tapi bagi banyak orang memikirkan akan makan apa saya hari ini. Apakah saya masih bisa makan nasi dengan lauk atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Dan disitulah akhirnya menggerakkan banyak hati, banyak orang yang peduli berbagi untuk sesama. Salah satunya, ini saya akan undang ada Mas Ilham Prihatin. Mas Ilham ini merupakan satu orang yang wah luar biasa. Mas Ilham ini di Jogja, beliau menggerakkan nasi gratis Jogja. Mas Ilham, terima kasih Mas Ilham. Tidak hanya untuk bergabung dengan Nitya hari ini, tapi terima kasih untuk yang sudah Mas Ilham dan teman-teman lakukan untuk mereka yang ada nggak di Jogja aja ya sebenarnya. Sekarang udah sampai ke luar kota banyak. Ya, kalau nggak salah ya. Ada di Jakarta, Bekasi, Bandung, Medan, Padang, Bontang, Semarang, Solo, Magelang, dan lain-lain. Luar biasa. Boleh diceritakan kembali, Mas, kita nampak tilas nih. Balik lagi kira-kira ke tahun 2019 ya, akhir tahun 2019. Apa yang membuat Mas Ilham waktu itu akhirnya berpikir bahwa oke, saya akan membagikan nasi gratis untuk mereka yang membutuhkan? Ya, jadi kami hadir untuk rakyat. Jadi pada waktu 2019 kami bersama teman saya Mas Fajar Dwi Kurniawan, kami adalah satu alumni dari SMTI Yogyakarta, yang dimana kami memiliki visi yang sama, visi misi yang sama. Apa itu? Untuk berbuat kebaikan kepada masyarakat luas. Salah satu caranya adalah berbagi nasi. Kemudian tercetuslah nama Nasi Gratis Jogja pada 1 Desember 2019, Mbak Nitya. Dan itu berjalan sampai sekarang. Ketika pandemi melanda seluruh negara, ini benar-benar terasa sekali dampaknya. Ada perubahan nggak, Mas Ilham? Kalau lagi susah kan biasanya orang akan menyelamatkan diri sendiri dulu gitu. Ini sangat manusiawi ya. Saya nggak menyalahkan siapapun gitu. Sangat-sangat manusiawi. Tapi ada perubahan nggak yang tadinya mungkin ada 10 orang yang menyumbang, kemudian akhirnya hanya 5 ketika pandemi? Terjadikah? Terjadi, sangat terjadi. Jadi khususnya semua dampak ekonomi jelas sangat meruntuhkan ekonomi pada semua donatur yang menerima. Jadi yang sekarang yang terdampak berlipat-lipat, yang bergabung sebagai donatur sedikit berkurang. Tetapi memang kami alhamdulillah masih diberi kemudahan, meskipun donaturnya bertambah sedikit, tetapi yang konsisten membantu kami tetap ada. Kemudian yang meminta bantuan kami berlipat-lipat, tetapi semuanya masih dalam tahap masih bisa kami cover selama di wilayah Jogja dan sekitarnya, Mbak. Saya suka deh optimismenya Mas Ilham nih, ibaratnya kayak gak apa-apa kalau misalnya memang kondisi seperti ini ya, kalau lagi berkurang nggak apa-apa, tapi selalu ada jalan, kurang lebih gitu ya Mas Ilham ya? Iya, Mbak. Selalu ada jalan ya? Iya. Kalau setiap teknisnya gimana biasanya? Menampungnya seperti apa? Bagaimana cara mendaftarnya? Kalau saya yang membutuhkan, apa yang harus saya lakukan? Jadi Nasi Gratis Jogja memiliki 30 cabang, antara lain itu setiap cabang ada namanya gerobak nasi gratis yang terbuat dari kaca. Kami letakkan pada titik-titik strategis sehingga masyarakat umum bisa mengambil nasi gratis di kotak tersebut, Mbak. Oke. Kapan saja atau ada waktunya? 24 jam, Mbak. 24 jam itu gerobak etalase kacanya dari situ. Kemudian kami mengisinya biasanya pagi sama siang. Terus kemudian rakyat masyarakat yang membutuhkan tidak semua boleh ambil, tidak terbelenggu sara, semuanya boleh ambil. Silahkan, selama di situ ada, silahkan memanfaatkan. Jadi konsep kami adalah sedekah umum untuk siapapun, untuk warga negara ini. Terus kemudian jadi nggak perlu pakai nomor antrian atau bawa surat apa gitu, nggak perlu ya Mas ya? Tidak, kami tidak mau ribet. Kalau bisa dibuat mudah, kenapa harus dibuat susah seperti itu? Tetapi memang kalau sekarang karena kondisinya pandemi, kami door to door untuk memberikan makanan kepada para yang isoman, yang isolasi mandiri. Karena mereka nggak bisa keluar rumah, tapi padahal mereka tetap membutuhkan makanan ya. Ya, setiap hari kami sekarang membuat sekitar 1.000 nasi bungkus, nasi kotak, dan nasi yang dalam wadah itu kemudian kami serahkan kepada warga-warga yang sedang isolasi mandiri. Bagaimana juga kita semua terdampak
ekonomi dan perihal perut. Nah, sembako itu pasti sangat-sangat diperlukan, maam pasti diperlukan. Seperti itu, Mbak. Cara ngelacaknya gimana, Mas Ilham? Ya. Kan mereka isoman, mereka nggak bisa menghubungi Mas Ilham gitu Ya, untuk tahu. di sini ada satgasnya, Mbak. Satgas COVID di setiap kelurahan, setiap RT ada. Jadi bapak-bapak RT, bapak Dukuh itu menghubungi kami, dan di di media sosial kami kan selalu menyantumkan CP kami untuk menghubungi siapapun, boleh menghubungi karena kami terbuka, dan kami juga punya website www.nasigratisjogja.com. Semua bisa mengakses di situ. Silahkan langsung menghubungi ke nomor kami, Mbak. Oke, jadi kerjasama dengan Satgas, dengan RT, mereka biasa menghubungi ya, berarti ya, biasa menghubungi, memberitahu bahwa warga kami butuh sekian porsi misalnya gitu. Betul, iya, ribuan WA masuk setiap hari, Mbak. Oke, wah saya jadi ngebayangin ini timnya Mas Ilham yang menyiapkan ini, kalau tadi dibilang 1.000 nasi gratis setiap hari, gimana itu menyiapkannya, Mas? Pasti kan menunya kan juga harus tetap yang sesuai, memenuhi unsur gizi lah, paling tidak kan membuat orang kenyang, membuat orang menjadi senang begitu ya. Ya, jadi kami sekarang berkolaborasi. Kebaikan itu yang paling baik adalah bekerja sama dengan yang lain. Jadi kami bekerja sama dengan keroyokan sedekah. Di sana kita buka dapur umum sehingga relawan-relawan datang ke situ untuk memasakkan nasi-nasi yang sudah siap disalurkan kepada para warga yang isoman, Mbak. Oke. Ada berapa relawan, Mas Ilham, biasanya yang tergabung untuk membantu ini? Jadi relawan dapur sekitar ada 20, relawan yang mengantarkan paket nasi ada 10-20 juga. Tapi semuanya alhamdulillah bisa tercover karena mereka ahli di bidang masing-masing. Jadi melakukannya dengan seefisien mungkin gitu ya? Iya, kan seefisien mungkin, dan juga untuk menjaga kesehatan para relawan juga. Kalau terlalu banyak, dapur umum tidak muat. Oke. Walaupun tadi Mas Ilham bilang semuanya masih bisa terkendali, adakah Mas satu hari atau mungkin saat-saat di mana benar-benar sulit bahkan untuk kita Mas Ilham mau berbagi gitu, benar-benar kondisinya atau mungkin terlalu banyak permintaannya sehingga tidak bisa memenuhi, pernah nggak mengalami hal seperti itu? Tetap Mbak, terkondisi meskipun memang SDM kami memang masih terbatas, jadi kami memprioritaskan informasi masuk terlebih dahulu. Dan kami menggunakan bahasa yang baik untuk saling menjaga hati, bahwasanya kalau memang yang kami sediakan sudah penuh, full, tidak bisa diberikan lagi, maka kami menginformasikan kepada Satgas bahwasanya pada saat ini, hari ini, atau kapanpun itu, kita stop dulu, nanti kita lanjut ke hari besok, lusa, dan selanjutnya, seperti itu. Kami urutkan sesuai antrian seperti itu, Mbak. Jadi yang lebih dulu menghubungi diprioritaskan begitu ya? Iya, diprioritaskan, kemudian kita cek dulu Satgasnya valid atau tidak. Kalau valid, nanti kita langsung kirim relawan ke sana. Begitu, Mbak. Jadi sebenarnya ada proses pengecekan juga ya, Mas ya, untuk mengecek bahwa apakah memang mereka membutuhkan atau apa yang lebih dibutuhkan gitu? Enggak, jadi gini, maksudnya dicek itu maksudnya apakah informasi ini valid, benar adanya orang yang isoman, kita langsung kirim kalau ada. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi bagaimana juga kita tetap menggali informasi melalui Satgas resmi ya, Satgas resmi. Karena bagaimana juga kita berusaha untuk menyalurkan, untuk memaksimalkan manfaat nasi gratis ini seperti itu, Mbak. Setepat mungkin begitu ya? Iya. Tidak pilih-pilih, tetapi kami ada maksimal nggak, Mas Ilham? Maksimal? Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi, jumlah nasi bungkusnya tidak ada maksimal ya, memang yang dibutuhkan saja gitu? Ya, jadi berapa jumlahnya, ada 20, 30, 50, kita kirim seperti itu. Oke. Apa yang bisa Mas Ilham katakan kepada warga-warga sekitar? Karena banyak juga kami mengumpulkan bahwa orang ingin berbagi, tapi saya mampunya cuma sekian gitu. Saya nggak punya, tapi saya ingin berbagi begitu. Bagaimana Mas Ilham bisa memfasilitasi atau bisa membuat orang-orang ini, ya Anda bisa kok gitu gabung? Jadi kebaikan itu bukan perihal nominal, bukan perihal jumlah, Mbak. Jadi kebaikan itu adalah ketika kita niat berbuat baik, lakukan. Ketika kita mampu berbuat baik dengan tenaga, lakukan dengan tenaga. Ketika kita berbuat baik dengan pikiran, lakukan dengan pikiran. Jadi kebetulan kami adalah yang berkaitan dengan perut, maka warga kami himpun, kita ajak untuk berbagi makanan, sembako, dan suplemen lainnya. Seperti itu, Mbak. Jadi
sedekah yang terbaik bukan nominal tetapi kualitas dari hati, seperti itu Mbak. Oke, jadi kalau misalnya memang, aduh hari ini saya belum bisa memberikan uang, tapi saya punya tenaga, saya mungkin bisa datang untuk ke dapur umum untuk bantu masak, Iya. begitu ya Mas ya? Bisa masak, bisa mengantar makanan. Oke, ada selalu ada cara untuk berbagi. Terima Selalu kasih, ada cara. terima kasih Mas Ilham. Salam untuk teman-teman di Nasi Gratis Jogja. Ya. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah semakin banyak orang yang bisa dibantu dan semakin banyak juga orang yang tergerak untuk membantu untuk sesama. Terima kasih Mas Terima Ilham. kasih. Semangat terus jaga Terima kasih. kesehatan. Semangat. Itu Sehat masih selalu, akan bahagia. membagikan semangat ini. Kita masih akan ngobrolin soal semangat yang dibagikan, tapi usai jeda hanya di Ngopi. Penjual ikannya tahu gitu bahwa ini untuk nakes. Lalu dia katakan, Bu, saya boleh nggak nyumbang ikan berapa kilo? Jadi kan dia untungnya sangat terbatas. Ikannya segar, harganya bagus, tapi tergugah gitu untuk menyumbang.